Nabi sabdakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian semuanya perkara-perkara yang bagi kalian itu dihitung menjadi sedekah untuk kalian. Masya Allah. Kami ulangi, sabda Nabi kepada para sahabat tadi, wahai para sahabatku, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian semuanya amalan-amalan yang mana amalan itu dihitung bagi kalian dengan hitungan pahala sedekah, dihitung pahala infak, dihitung pahala kedermawanan. Apa saja amalan itu yang dihitung oleh Allah dengan hitungan infak dan sedekah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan perintah dan menjauhi seluruh larangannya. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umat seluruhnya. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya, ikhwani wa akhwati fillah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, mari bersama kita lanjutkan kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada sebagian umat manusia dari sahabat Nabi, wabil khusus ini adalah orang-orang di kalangan sahabat yang secara ekonominya menengah ke bawah, seperti itu. Orang yang tidak memiliki kebedaan dari duniawi, maka mendatangi kanjeng Nabi. Qalu li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tadi mendatangi Nabi dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala harta benda yang banyak, orang-orang kaya yang diamanahi oleh Allah titipan wujudnya harta yang melebihi pada umumnya orang yang manusia punya. Dan hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat kanan kiri kita, sebagian orang memiliki kelebihan harta. Hartanya itu turah-turah. Mungkin yang dia simpan di bank, yang diwujudkan sawah, kemudian pekarangan, ditanamkan di buat tanam saham-saham ini dan sebagainya, ataupun yang dipinjamkan kepada orang lain, ataupun dia memiliki emas, perak, surat-surat penting dan sebagainya. Pendek kata, orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang lebih. Orang-orang kaya yang diamanahi oleh Allah dengan harta yang berlebih, dhahaba bil ujur. Ya. Mereka pergi membawa pahala yang banyak dari Allah. Orang-orang kaya tadi
karena menjaga amanah Allah dengan baik, mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin berinfak, kemudian tidak awal, senantiasa apabila datang kepadanya permintaan untuk berinfak, entah sumbangan kepada pondok, sekolah, yatim, du'afa dan sebagainya, dia dengan mudah untuk memberikan harta titipan Allah itu, sebagian yang dia miliki diberikan kepada orang lain. Ini salah satu dari beberapa orang yang boleh kita cemburui, yakni orang kaya yang dianugerahi oleh Allah harta benda yang banyak, yang lebihnya pun adem fulusnya, sehingga dia menginfakkan hartanya itu siang dan malam. Ana alaini wa ana anha, siang dan malam, di mana membutuhkan diberikan. Ya. Karena memang sebagian dari harta itu adalah milik orang lain. Meskipun kita sudah lelah seharian siang malam bekerja, hakikatnya di dalamnya masih ada milik orang lain. Maka bagaimana orang-orang yang kaya tadi mendapatkan pahala yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yusalluna kama nusalli. Ya Rasulullah, orang-orang kaya tadi mereka mengerjakan sholat sebagaimana kami mengerjakan sholat. Para sahabat yang datang kepada Nabi tadi, mereka adalah ahli-ahli ibadah, ahli-ahli sholat berjamaah di masjid. Begitu juga tidak hanya sahabat yang miskin saja, sahabat-sahabat yang kaya pun tidak mau kalah juga. Mereka meluangkan waktunya walaupun hartanya yang banyak, mereka tetap pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Perdagangannya, perniagaannya tidak melupakan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang susah nih, ya. Dulu ketika belum punya apa-apa, sholat rajin, baca Quran rajin. Sekarang menjadi OKB, ya, sudah lupa daratan, ya. Lupa jalan ke masjid, nah, lupa dan sebagainya, itu tidak bagus. Ini sahabat dulu ini walaupun mereka orang-orang kaya, mereka tetap tidak kalah dengan sahabat orang yang tidak punya. Ya. Tetap rajin sholat berjamaah di masjid. Karena bagi para sahabat itu kekayaan tidak ada artinya apabila tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh dari Nabi itu sebuah kesedihan. Para sahabat kita yakin jauh mereka lebih senang berjumpa dengan Nabi daripada mendapatkan apa-apa yang tersinari oleh matahari. Kalau kebedaan bagi para sahabat itu sudah biasa. Yang paling mahal itu bisa bersama Rasulullah SAW, dan itu bisa diperoleh saat minimal mereka berjamaah di masjid. Kapan lagi akan menjumpai Nabi? Nabi paling ada waktunya bisa dijumpainya adalah ketika berjamaah di Masjid Nabawi. Ini perlu kita buat ini hari ini hadirin wakumullah. Tidak menjadi orang kaya, orang terpandang, orang berwibawa kemudian susah untuk dicari, susah untuk kita bertamu pada mereka. Mestinya kita buat seperti Nabi. Ketika sholat 5 waktu, hadirkan di masjid, jamaah di masjid. Kapan orang akan berjumpa? Ketika sholat berjamaah. Nah ini subhanallah. Kalau sudah bisa dikenal seperti itu, oh fulan itu pejabat fulan, atau Pak Ustadz Kiai fulan, tokoh fulan itu bisa kita jumpai. Kapan waktunya? Ketika sholat berjamaah di masjid. Nah ini Masya Allah, alangkah indahnya hadirin ulama kita, umarok kita, sholat bersama-sama kita, berjamaah, ya. Bagaimana negeri ini tidak makmur hadirin, ya. Itu salah satu kunci kemakmuran. Jaga sholat, Allah akan selesaikan semua masalah-masalah. Kemudian tidak hanya amal sholat yang dikerjakan oleh orang-orang kaya, seperti orang yang miskin dari para sahabat tadi. Wa yasumuna kama nasum. Ya. Mereka orang-orang kaya juga berpuasa sebagaimana kita berpuasa ya Rasulullah. Lurus puasa Ramadan, sama-sama puasa Ramadannya, sama-sama puasa Senin Kemisnya, sama-sama puasa Ayyamul Bidnya. Bahkan kalau yang lebih mantap sama-sama siam Daudnya. Ya.
Masya Allah. Ini amalan-amalan yang hari ini banyak yang ditinggalkan. Amalan puasa. Karena puasa Ramadan datang 1 tahun 1 kali. Ya. Amal-amal puasa sunnah-sunnah yang lain datang setiap minggunya ada. Setiap bulannya ada. Bahkan 2 hari sekali datang puasa Daud. Ini juga ada. Ini siapa yang bisa bermudawamah berpuasa ya? Insya Allah kalau yang mudawamah 3 hari saja Ayyamul Bid, dia istiqomah berpuasa Ayyamul Bid, maka dihitung seolah-olah dia berpuasa 1 bulan penuh. 3 hari dalam setiap bulannya, seolah-olah berpuasa 1 bulan penuh. Karena 1 hari berpuasa diberikan ganjaran oleh Allah seperti 10 hari berpuasa. Ini. Baik, selanjutnya ini yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya harta. Apa itu? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya tadi mereka telah bersedekah. Mereka telah berinfak, berzakat dengan harta-harta yang dilebihkan oleh Allah kepadanya. Mereka bisa berinfak. Sedangkan kita ya Rasulullah, kita mau berinfak bagaimana? Untuk keseharian saja sudah pas-pasan. Itu orang-orang kaya itu mereka, kita nanti kalah pahalanya, kalah derajatnya. Karena mereka melakukan amalan dengan amalan kita sama ya Rasulullah. Yang membedakan, kita tidak bisa beramal bersedekah. Sedangkan orang-orang kaya itu, mereka mampu untuk bersedekah. Bisa. Dan gemar, sahabat ini gemar rajin bersedekah. Siapa yang membutuhkan diberi. Siapa yang kira-kiranya membutuhkan pertolongan, menginginkan sesuatu hal, diberi. Itulah jiwa dermawannya para sahabat. Karena Rasulullah ini sangat dermawan, otomatis kedermawan Nabi menurun kepada para sahabat. Inilah yang hilang hari ini hadirin, rasa dermawan kepada orang lain. Ya. Coba kalau para pejabat, maaf, dermawan kepada rakyatnya, mensejudakan rakyatnya. Masya Allah, alangkah cintanya rakyat kepada para pejabatnya. Sudah, mereka ikhlas, mereka ridho, dipimpin oleh pemimpin yang amanah, pemimpin yang betul-betul memikirkan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, bukan malah menindas rakyat sendiri. Tapi pemimpin yang betul-betul pro dengan rakyat itu, maka Masya Allah, dicintai Insya Allah, dicintai oleh Allah, dicintai oleh rakyat. Namun bila mana seorang pemimpin memikirkan dirinya sendiri dan kelompoknya saja, maka dihujat oleh rakyat. Baik hadirin rahimakumullah. Maka bagaimana sabda Nabi? Nabi menjawab dengan sebuah perintah. Qala, Nabi sabdakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Tidakkah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk kalian semuanya perkara-perkara yang bagi kalian itu dihitung menjadi sedekah untuk kalian. Masya Allah. Kami ulangi, sabda Nabi kepada para sahabat tadi, wahai para sahabatku, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk kalian semuanya amalan-amalan yang mana amalan itu dihitung bagi kalian dengan hitungan pahala sedekah, dihitung pahala infak, dihitung pahala kedermawanan. Apa saja amalan itu yang dihitung oleh Allah dengan hitungan infak dan sedekah? Ya, tentunya hadirin ini untuk orang-orang yang kekurangan, ya. Kalau yang kelebihan ya dengan hartanya juga otomatis. Tidak malah giliran mengikuti amalan seperti orang tidak punya. Takut hartanya berkurang, tidak akan berkurang dengan zakat dan infak dan sedekah. Apa saja? Yang pertama, inna bikulli tasbihatin shadaqatun. Sesungguhnya di dalam setiap bikulli tasbihatin shadaqatun, di dalam setiap lafaz tasbih, subhanallah, satu lafaz tasbih dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafaz zikrullah, subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sudah berapa kali hadirin kita bertasbih hari ini, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang paling ringan di lisan, berat di timbangan, dikerjakan sambil tiduran juga bisa. Ya, tidak harus memiliki wudu juga bisa. Subhanallah, subhanallah. Memegang setiap jari jemari. Ini ruas-ruasnya sudah diciptakan oleh Allah supaya kita mudah untuk berpikir. Satu subhanallah dihitung pahala sedekah. Selanjutnya wa kulli takbiratin sedekah. Dan juga di setiap zikir takbir adalah dihitung pahala sedekah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam hati kita ini yang akbar hanyalah Allah. Masih wallahi asghar. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kecil semuanya. Yang besar hanya Allah. Mengapa hati kita ketika kita dengar suara adzan, datang panggilan Allah, masih ada perkara-perkara yang lain yang lebih besar daripada selain Allah? Ya karena hati kita belum terbiasa dengan takbir. Lisan kita belum terbiasa dengan takbir. Ucapan kita masih digunakan, lisan kita masih digunakan untuk perkara yang lain. Ini kalau lisannya sudah terbiasa dengan zikir Allah Akbar, Allah Akbar, Subhanallah, Subhanallah, maka hati kita akan dibimbing bikudratillah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah untuk mengerjakan perintah Allah. Makhluk terasa kecil, ya. Sholat terasa besar, amal agama terasa besar. Dengar panggilan adzan, oh yang lain kecil, keduniaan kecil, kerja kecil. Apalagi istri, anak, semua kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendaraan, sama ada kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati kita sudah ada Allah yang maha besar. Seseorang tertutup daripada memenuhi panggilan Allah karena tadi ada hijab-hijab keduniaan dalam hatinya. Kemudian yang dihitung malah selanjutnya adalah wa kullu tahmidatin shadaqah. Dan setiap lafaz tahmid, alhamdulillah, 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 ini juga dihitung pahala sedekah. Betapa nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita, yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat zahir, nikmat batin, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat bisa bernafas, ya. Nikmat melihat istri, melihat anak-anak yang berdoa saleh, nikmat keluarga, nyaman di pekerjaan, teman-teman yang soleh, rezeki yang tercukupi, apalagi hari ini sudah ini kenikmatan yang luar biasa, ya. Setiap hamdalah yang kita lapatkan dihitung pahala sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Dan setiap lafaz tahlil la ilaha illallah ini juga dihitung sedekah. Sampaikan la ilaha illallah jaddidu imanakum. Nabi pernah sampaikan pada para sahabatnya, ya sahabatku, perbaharuilah iman kalian, dianyar-anyari, diperbaharui lagi. Kalau kayfan menjadidu imanan ya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman-iman kami? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kalian ucapan la ilaha illallah. Ada yang menerangkan kenapa lafadznya qauli la ilaha illallah bukan zikri la ilaha illallah. Ada yang membahas kalau zikri la ilaha ini kita hanya berzikir untuk diri kita sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ketika lafadz ini adalah qauli la ilaha illallah, ini kita mengucapkan la ilaha illallah dan didengarkan oleh orang lain. Maknanya kita sampaikan la ilaha illallah kepada umat Islam semuanya, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, yang belum datang hadir ke masjid, terutama kita sampaikan la ilaha illallah. Pentingnya iman, karena itulah kalimatul iman, kalimat yang akan menyelamatkan manusia dunia sampai akhirat. Selanjutnya hadirimakumullah, wa amrun bil ma'rufi sedekah. Menyuruh kepada perkara yang ma'ruf ini juga adalah
berpahala sedekah. Perkara yang ma'ruf sangat banyak, hadirin. Insya Allah. Kebaikan-kebaikan, amal syariat agama perintah Allah itu semuanya ma'ruf. Larangan Allah itu semuanya mungkar. Kira seperti itu ya. Ini sudah perintah Allah sangat banyak dalam Quran dan dalam hadis. Perintah yang besar, yang kecil, yang wajib, yang sunnah, yang mubah dan lain sebagainya. Ini kita sampaikan dan kita ajakkan kepada orang lain supaya ikut beramal juga. Wa nahyun an munkarin shadaqah. Ya. Kemudian mencegah daripada perkara yang mungkar, yang fahsya, ini juga shadaqah, dihitung pahala shadaqah. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kemungkaran apa? Ya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya. Yang sekiranya dilarang dalam Al-Qur'an, dalam Al-Hadis, itu perkara yang mungkar. Tentunya kenapa dilarang? Tentu di situ banyak mandorotnya, banyak keburukannya bila dilanggar. Makanya kita jauhi larangan Allah. Kalau bisa tinggalkan semuanya. Kalau belum bisa selama-lamanya ya tinggalkan. Tinggalkan saat ini kita mampu seberapa. Ya. Kemudian wa fi bukti ahadikum shadaqah. Nah, dan juga ya, berkumpulnya suami istri yang sah ya, berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala itu juga termasuk sedekah. Ya. Tatkala suami menjamu istrinya, istri menjamu suaminya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, amalan itu pun dihitung pahala sedekah. Maka para sahabat qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fi ajrun. Ya Rasulullah, apakah mungkin salah seorang dari kami meletakkan syahwatnya, menaruh syahwatnya kepada istrinya, menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, itu termasuk berpahala? Dan apakah itu termasuk pahala sedekah? Termasuk mendapatkan ganjaran? Qala, maka Nabi sabdakan, ar-ra'aitum, bagaimana menurut pendapat kalian, law wada'aha fi haramin, seandainya ada seorang laki-laki meletakkan apa yang menjadi miliknya di tempat yang haram, berkumpul dengan wanita lain yang bukan istrinya, apakah itu termasuk perbuatan yang haram, berzina, dilarang agama? Akan alaihi fiha wizrun, apakah perbuatan itu mendatangkan dosa? Berkumpul bermesraan dengan wanita yang bukan istrinya, apakah itu termasuk mendatangkan dosa? Iya, itu mendatangkan dosa, bahkan dosanya besar. Nah, maka dibalik, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitu juga apabila seorang suami meletakkan apa yang dia miliki kepada istrinya, ya, di tempat yang halal, di pasangannya, karena tadi di tempat yang haram mendapatkan dosa, berarti meletakkan apa yang dimiliki seorang suami kepada istrinya, ini mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena itu tempat yang halal, dan itu dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullah alaihi. Hadirin rahimakumullah, inilah perkara-perkara yang haram, bila melanggarnya ini mendatangkan dosa. Perkara-perkara yang halal, bila mengamalkannya mendatangkan pahala, sedekah juga dihitung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin, bila mana kita belum mampu berinfak, berjuang, beramal dengan harta-harta kita, dengan ilmu-ilmu yang kita miliki, kita bisa beramal dengan apa yang kita mampu untuk saat ini. Dengan berzikir tadi, amar ma'ruf nahi mungkar, berkumpul dengan istri ataupun yang lainnya, yang di situ ada ridha Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah ini jika dihitung berpahala dan dihitung beramal sedekah. Terus hadirin kita berbuat amal soleh tanpa henti. Sampai kapan? Sampai Allah memanggil kita berpulang kepadanya. Jangan mudah melemah, tetap semangat, tetap istiqomah.
lautan pahala dan juga ridho dan sangat luas, sangat banyak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan keridhaannya di salah satu amal soleh yang telah dikerjakan oleh hambanya. Mudah-mudahan kita saling mengingatkan. Sekian hadirin wakumullah, materi hadis yang ke-25 tentang bagaimana tata cara sedekahnya umat Islam yang miskin, yang kekurangan harta. Setiap diri kita mampu untuk bersedekah dengan kemampuan yang kita miliki, ya. Dengan akal pikir kita, dengan tenaga kita, ataupun dengan yang lain. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya. Sekian hadirin, jumpa lagi pada pertemuan lagi insyaAllah. Silahkan share video ini ke saudara-saudara yang lain. Mudah-mudahan bisa manfaatnya, ya. Mudah-mudahan juga suatu saat bisa FYP ya, dan mendatangkan manfaat untuk umat yang banyak. Ilahuna fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.